Hai Maxim, lama ya tidak bertemu. Olivia berdiri di depan kelas bersama beberapa gadis lain di belakangnya. Mereka tersenyum dengan wajah memerah saat melihat Maxim ada di depan mereka. Lama tidak bertemu juga, Olivia. Terakhir kali kita bertemu di pestanya Xavier, bukan? Ujar Maxim. Iya, sayang sekali malam itu ada kejadian yang sangat mengerikan, jawab Olivia. Tapi ini aneh. Aku tidak pernah tahu kok ada di kelas ini. Apa aku yang terlalu jarang keluar dari kelas? Tanya Maxim. Tidak juga, sebenarnya akulah yang jarang berada di kelas, sehingga kau tidak pernah melihatku ada di dalam kelas ini, jawab Olivia. Oh, begitu ya. Tatapan Maxim mengarah pada seorang gadis yang duduk di pojok kanan. Gadis itu menundukkan kepalanya, menatap ke arah buku yang sedang dia baca. Penampilan gadis itu sangatlah cupu. Dia juga memakai kacamata yang membuat penampilannya tuh memburuk. Maxim tahu siapa gadis itu. Dia adalah Jasmine Jackson, orang yang Maxim tabrak tadi pagi. Mengetahui arah tatapan Maxim, Olivia langsung menoleh ke arah yang sama. Apa kau melihat gadis cupu itu? Tanya Olivia. Iya, aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, jawab Maxim. Dia murid pindahan sejak awal masuk sekolah. Dia itu anak yang suram dan juga sangat menyebalkan. Dia benar-benar mengganggu pemandangan. Padahal kelas ini sudah diisi oleh murid-murid yang tahu bagaimana caranya berdandan. Tapi dia benar-benar membuat kelas kita rusak. Karena itulah aku sering memberi beberapa pelajaran. Olivia tersenyum. Dia merasa sangat keren setelah berhasil bicara seperti itu di depan Maxim. Olivia benar, gadis seperti itu tidak layak berada di kelas kami. Aku sangat heran, kenapa guru memasukkannya kemari. Benar-benar deh, mengganggu pemandangan banget. Dia juga suram dan tidak banyak bicara. Dia sengaja caper, biasalah. Maxim hanya tersenyum mendengar perkataan para gadis ini. Ngomong-ngomong Maxim, apa kau punya waktu sore ini? Tanya Olivia. Maxim tidak menjawab. Dia langsung melangkah memasuki kelas. Maxim, Olivia cemberut. Dia mengikuti langkah kaki Maxim. Semua murid yang ada di kelas sontak menoleh ke arah Maxim. Remaja itu melangkah mendekati Jasmine. Maxim duduk di depan Jasmine. Hal itu membuat semua orang terkejut, termasuk Olivia. Halo, ucap Maxim dengan ceria. Jasmine sangat terkejut, namun dia mengabaikan remaja itu. Namaku Maxim. Aku dari kelas sebelah. Siapa namamu? Tanya Maxim. Jasmine. Jawab Jasmine dengan dingin. Kau memiliki nama yang cantik, sama seperti wajahmu. Perkataan Maxim membuat semua orang langsung terkejut, termasuk Jasmine. Gadis itu sangat sampai melotot karena tidak menyangka Maxim akan bergerak seperti ini. Maxim, apa yang kau katakan? Tanya Olivia. Dia juga tidak kalah terkejut dengan yang lain. Apa aku salah bicara? Maxim menatap Olivia dengan wajah polosnya. Bukan begitu. Kenapa kau mengatakan omong kosong? Tanya Olivia. Aku tidak mengatakan omong kosong. Dia memang cantik kok, jawab Maxim. Itu membuat semua orang terdiam. Apa kau punya teman? Tanya Maxim. Jasmine tidak menjawab. Gadis itu terus fokus pada bukunya. Kalau kau tidak punya teman, apakah kau mau berteman denganku? Tanya Maxim. Apa yang kau katakan? Teriak Olivia. Maxim, berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu. Sebaiknya kau jauhi gadis ini. Dia hanya orang caper yang kerjaannya membaca buku seharian. Kau tidak akan suka bersamanya. Kau juga akan lelah. Lebih baik kau jauhi dia, ujar Olivia dengan suara keras. Olivia, bisakah kau diam? Maxim menatap Olivia dengan wajah datar, membuat gadis itu sangat terkejut. Maxim, apa kau baru saja? Olivia tidak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya dia melihat wajah Maxim seperti itu. Aku hanya mencoba mencari teman baru dan kau begitu histeris. Aku tidak mengerti kenapa kau bersikap seperti ini, ujar Maxim. Itu karena aku sangat peduli padamu, Maxim. Aku tidak mau kau jatuh ke pergaulan yang tidak benar karena orang ini, balas Olivia.
Pergaulan tidak benar apanya? Kau sendiri yang bilang, kerjaannya hanya membaca buku seharian. Kapan dia memiliki waktu untuk membawaku menuju ke pergaulan yang tidak benar? Bukannya pergaulan tidak benar itu membawaku ke pesta besar lalu minum alkohol, padahal umurku tuh belum cukup, ujar Maxim. Olivia pun tersentak. Aku tidak mengerti. Kenapa kau jadi seperti ini, Maxim? Apa karena gadis ini? Lihatlah wajahnya. Olivia menunjuk wajah Jasmine. Bagaimana kau bisa menyebut wajah itu cantik? Dia bahkan tidak berdandan, teriak Olivia. Dia tidak berdandan, pantas aja. Cantiknya natural, tidak seperti seseorang yang memakai 10 lapisan bedak untuk membuat kulitnya tambah putih. Maxim tersenyum. Olivia kembali tersentak karena Maxim baru saja menyindirnya. Maxim, dengarkan aku. Boleh aku minta nomor ponselmu? Maxim mengelurkan ponselnya pada Jasmine. Olivia bergetar. Dia menatap tajam ke arah Jasmine. Untuk apa? Tanya Jasmine. Aku hanya ingin berteman, jawab Maxim. Aku tidak tertarik berteman denganmu, balas Jasmine dengan dingin. Begitu ya, maaf ya, kalau sudah mengganggumu. Maxim cemberut. Dasar jalang sialan, berani sekali kau memperlakukan Maxim seperti ini. Harga dirimu itu bahkan tidak sanggup membayar perlakuan yang kau lakukan kepadanya, teriak Olivia pada Jasmine. Olivia, diam. Maxim kembali menatap Olivia dengan tajam. Aku tidak minta komentarmu, ujar Maxim. Aku hanya membelamu, Maxim. Kau tidak lihat apa yang dia lakukan padamu. Dia bersikap sombong karena kau menyebutnya cantik. Dia jadi tidak sadar diri dan berpikir dirinya bisa bersikap semena-mena kepadamu. Kesal Olivia. Dia kan hanya menolak memberikan nomor telepon. Kenapa kau menyebutnya sombong? Seseorang kan berhak menolak sesuatu seperti ini. Kau juga sering menolak para laki-laki yang meminta nomormu kan? Ujar Maxim. Itu hal yang berbeda. Aku melakukannya karena aku tuh memang cantik. Dan aku berada di level yang berbeda dari dia. Olivia tersenyum miring ke arah Jasmine. Maxim tertawa keras membuat Olivia terkejut. Ada apa, Maxim? Tanya Olivia. Aku hanya menertawakan seseorang yang merasa dirinya paling oke di antara semuanya, ujar Maxim. Apa kau baru saja menghinaku? Tanya Olivia. Ups, maafkan aku ya. Sepertinya isi hatiku keluar begitu saja. Padahal aku tidak berniat mengatakannya. Maxim tersenyum. Apa katamu? Olivia merasakan dadanya berdenyut. Maxim telah membuatnya sakit hati sekali lagi. Aku minta maaf ya Olivia, tapi akan lebih baik kalau kau memperbaiki sikapmu. Ingat, dunia ini luas. Ada orang yang jauh lebih cantik dan jauh lebih baik daripada dirimu. Maxim menepuk bahu Olivia. Dia melirik Jasmine sebentar, lalu tersenyum kecil sebelum keluar dari kelas. Olivia menatap Jasmine dengan wajah penuh kemarahan. Ini semua karena dirimu, gara-gara kau. Maxim jadi membenciku, marah Olivia. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku hanya diam di sini dari tadi dan tidak mengatakan apa-apa tentang dirimu. Perbuatanmu sendirilah yang membuatnya jadi seperti itu. Jasmine membela diri. Semua orang di kelas ini tahu kalau kau yang membuatnya seperti itu. Benar kan? Jasmine menatap yang lain namun semua orang diam. Sepertinya kita sudah mendapatkan jawabannya, ujar Jasmine. Diam kau jadi sangat berani. Setelah Maxim membelamu kan, dasar jalang sialan. Olivia menendang meja Jasmine sebelum keluar dari kelas. Jasmine hanya menatap kepergian gadis itu dengan dingin. Aku tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba bersikap seperti itu. Maxim Dominicel Toretto, padahal aku tidak boleh mencolok selama ada di sekolah ini. Tapi bajingan itu malah membuatku mendapatkan masalah baru. Awas aja kau. Yasmin mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Gio menghela nafas setelah sekali lagi dia kalah dalam game. Sangat sulit baginya untuk mengalahkan bos dalam menara. Apa aku harus minta bantuan kepadanya ya? Gio memikirkan Aluna. Mungkin dia sedang menikmati waktu istirahat
Aku tidak boleh mengganggunya hanya karena sebuah game, pikir Gio. Remaja itu menoleh ke sebelah. Maxim tidak ada di sana. Dia menoleh ke belakang. Yang lain juga tidak ada di sana. Di kelas ini pun hanya ada beberapa orang saja. Haruskah aku keluar dari kelas? Gumam Gio. Kemudian, dia mendengar suara jendela yang diketuk dari sebelah. Ketika dia menoleh, pelakunya adalah Aluna. Gadis itu tersenyum kecil ke arah Gio. Sembari bicara tanpa mengeluarkan suara, meminta Gio keluar dari kelas. Gio menatapnya beberapa detik sebelum beranjak keluar dari kelas. "Kenapa kau tidak menghubungiku?" tanya Aluna. "Aku pikir kau sedang sibuk. Aku tidak mau mengganggu seseorang hanya untuk sebuah game," jawab Gio. "Padahal aku sedang bosan loh. Aku menunggu pesanmu dari tadi, namun tidak datang apa-apa." Aluna menunjukkan layar ponselnya yang tidak memiliki notifikasi apapun. "Aku bahkan tidak tahu nomormu," ujar Aluna. "Tunggu sebentar." Gio mengirim pesan kepada Aluna sehingga gadis itu langsung mengetahui nomornya. "Wah, ini kau." Aluna menatap foto profil yang digunakan oleh Gio. "Rupanya kau juga hobi mirror selfie ya?" tanya Aluna. "Hanya itu satu-satunya cara mengambil foto yang tidak ribet," jawab Gio. "Haruskah kita mulai membuatmu naik ke tingkat berlian?" Aluna menggandeng lengan Gio, membuat remaja itu tersentak. "Apa aku mengagetkanmu?" tanya Aluna. "Iya." Gio mengangguk. Maafkan aku ya. Aku sudah terbiasa bersikap sok kenal sok dekat pada seseorang. Aku sadar, aku sudah banyak membuat orang merasa tidak nyaman. Aluna merasa malu. "Aku pikir kita tidak perlu melanjutkan ini. Cara melawan bos di menara, kau harus mengincar kakinya. Setelah laba-laba itu jatuh, kau harus menyerang matanya. Dengan begitu, kau akan menang," jelas Aluna. "Apa maksudmu dengan tidak perlu melanjutkan ini?" tanya Gio. "Aku kan sudah menjelaskan kepadamu bagaimana cara mengalahkan bosnya. Nah, sekarang kita tidak perlu melakukannya bersama-sama. Aku takut membuatmu tidak nyaman lagi," ujar Aluna. "Aku akan kembali ke kelasku. Sampai jumpa lagi." Aluna berbalik badan namun Gio langsung menahan tangan gadis itu. "Aku tidak bisa mengalahkan bosnya sendirian. Aku sedikit payah mengendalikan karakterku sendiri," ujar Gio. "Kau ingin aku membantumu secara langsung?" tanya Aluna. "Iya, tapi aku bisa membuatmu tidak nyaman lagi," jawab Aluna. "Kau tidak pernah membuatku tidak nyaman. Aku hanya terkejut karena kau tiba-tiba melakukan itu," balas Gio. "Jadi kau sama sekali tidak merasa tidak nyaman?" Aluna menatap Gio dengan lekat. "Iya, sebenarnya aku sedikit senang bicara denganmu." Gio mengusap lehernya dengan wajah yang memerah. "Sungguh?" Aluna tersenyum. Gadis itu merasa sangat senang. "Kalau begitu, haruskah kita mencari tempat yang nyaman?" Aluna menggandeng lengan Gio. "Di bawah pohon di halaman sekolah adalah tempat yang paling nyaman untuk tidur," ujar Gio. "Apa kau tahu, kau sangat imut," Aluna tertawa. Sementara itu, Maxim yang dari tadi melihat pemandangan tersebut hanya terdiam dengan mulut sedikit menganga dan kedua mata yang melotot. "Aku tidak salah lihat kan? Apa yang terjadi di sana?" Maxim menepuk kedua pipinya. "Kau tidak salah lihat, Maxim." Zafi dan Lian berdiri di sebelah Maxim. Mereka juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata Gio bisa mengeluarkan ekspresi seperti itu di depan seorang gadis, ujar Lian. "Entah kenapa aku merasa bangga. Seakan-akan semua usahaku memberikannya tips dan trik untuk menyukai seorang wanita tuh berhasil," ucap Maxim. "Tapi sepertinya gadis itulah yang lebih dulu mendekati Gio," balas Lian. "Tidak peduli, mau gadis itu kek yang mendekatinya atau Gio yang duluan kek. Yang penting, sekarang Gio telah membuktikan kalau dirinya bisa membuka hati pada seseorang," ujar Zafi. "Pantas aja, tadi Zeva dan Kenzo bilang mereka ingin membeli lotre. Ternyata hal besar telah terjadi hari ini," sambung Zafi. "Haruskah kita juga membeli lotre?" tanya Lian. Ketiga remaja itu saling melirik satu sama lain dan mengangguk. "Bisakah aku melihatnya?" Zeva melirik kanvas yang dibawa Kenzo dalam sebuah tas. "Tidak boleh, aku belum selesai mengerjakannya,"
Kau hanya boleh melihat setelah ini selesai, jawab Kenzo. Tapi aku sangat penasaran, ujar Zeva. Kau harus menunggu, memang cukup lama untuk mengerjakan hal seperti ini. Kenzo menepuk kanvas tersebut. Tunggu, kapan kau punya waktu menyelesaikan benda itu? Tanya Zeva. Setiap malam sebelum aku pergi tidur, aku meluangkan waktu setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan ini, jawab Kenzo. Bisa bocorkan sesuatu? Tanya Zeva. Sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupanku, balas Kenzo dengan senyuman kecil. Zeva jadi ikut tersenyum. Jika bisa, dia ingin merasa sangat percaya diri bahwa Kenzo sedang melukis dirinya. Tapi bisa saja itu hal lain seperti benda atau pemandangan. Kau sendiri kapan ekstrakurikulermu dimulai? Tanya Kenzo. Kegiatan ekstrakurikuler bola voli itu sempat tertunda beberapa saat karena lapangan voli milik sekolah harus direnovasi. Tempat tersebut memiliki beberapa kerusakan dan tidak layak digunakan. Memangnya kau tidak lihat aku membawa seragam voli milikku? Tanya Zeva. Kau membawanya? Boleh aku lihat? Kenzo penasaran. Tunggu sebentar. Zeva mengeluarkan sebuah tas kecil dari dalam tas ransel yang dia bawa. Di sana terdapat baju, celana, dan kaos kaki. Kenzo mengeluarkan pakaian tersebut, dia menatapnya kemudian mencocokkan pakaian itu dengan tubuh Zeva. Aku tidak sabar melihatmu memakainya, ujar Kenzo. Memangnya sempat? Kau juga harus pergi ke klubmu kan? Tanya Zeva. Sebenarnya Zeva bisa aja menunggu Kenzo sampai anak itu selesai melakukan kegiatan ekstrakurikulernya dengan tetap memakai seragam voli. Namun dia ingin Kenzo melihatnya saat melempar bola. Pasti bisa, aku akan melihatmu, ujar Kenzo penuh semangat. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Jika kau bisa, tolong datanglah 30 menit sebelum kegiatan selesai. Ujar Zeva sedikit ngelunjak. Serahkan aja padaku, balas Kenzo. Tiba-tiba, ponsel Zeva bergetar menampilkan panggilan dari ibunya. Halo, Ma. Zeva, bagaimana kabarmu? Tanya Violeta. Kabar? Aku baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba menanyakan kabar? Zeva terheran. Memangnya aneh kalau aku menanyakan kabar putriku sendiri, kesel Violeta. Ya tidak sih, hanya saja kita kan baru bertemu 2 hari yang lalu, jawab Zeva. Benarkah? Rasanya sudah sangat lama kita berpisah. Mungkin ini dampak bulan madu kedua, balas Zeva. Ini bukan bulan madu, ini hanya jalan-jalan biasa, tegas Violeta. Benarkah? Tapi Papa bilang mau membuatkanku adik baru untukku. Jawab Zeva. Jangan dengarkan pria tua itu, dia hanya mengada-ngada. Mana mungkin aku memiliki anak lagi di usiaku yang seperti ini, sangkal Violeta. Untunglah, kalau Mama berpikir seperti itu. Selain tentang anak, Mama juga tidak boleh melakukan hal itu terlalu berlebihan, ujar Zeva. Anak ini, apa kau sudah belajar jadi dewasa sekarang? Kenapa pikiranmu malah mengarah ke sana? Memangnya anak-anak zaman sekarang? Violeta berdecak. Aku mengkhawatirkan Mama tahu kalau terjadi apa-apa gara-gara stamina Papa terlalu kuat dan Mama tidak bisa menahannya. Bagaimana? Tanya Zeva. Kami berdua memiliki stamina yang sama-sama kuat, tapi kok memang ada benarnya. Aku harus membuat Marcelo menahan diri. Aduh, Mama kenapa? Tanya Zeva setelah mendengar Violeta meringis. Hanya serangga yang hampir mengenaiku. Tunggu, Mama sedang apa? Heran Zeva. Ayahmu dicopet, jadi aku mengejar pencopetnya dan ternyata dia memancingku ke sebuah gang. Di sini sudah menunggu beberapa pencopet lain. Lalu ayahmu menghajar mereka semua. Jawab Violeta. Kalau hanya beberapa pencopet, kenapa suaranya berisik seperti itu? Tanya Zeva. Setelah kami mengurus para pencopet, muncul belasan orang suruhan dari kelompok mafia di Prancis. Mereka disuruh untuk menangkap kami. Jadi sekarang ayahmu sedang mengurus mereka. Jelas Violeta. Susah ya jadi mafia, liburan aja tidak tenang, ujar Zeva. Memang, tapi aku tetap menganggap ini tuh seru, balas Violeta. Kadang Mama sedikit tidak waras ya. Apa kau bilang? Teriak Violeta.
Aku tidak bilang apa-apa. Oh iya, sekarang aku harus pergi ke klub ekstrakurikuler. Tolong hubungi aku lagi nanti. Dah, aku sayang mama. Zeva mematikan telepon. Bukannya kegiatan ekstrakurikuler voli baru dimulai 2 jam lagi? Tanya Kenzo. Kau tidak lihat, aku sedang kabur. Mama pasti akan mengomel, maka dari itu, aku mengambil tindakan pertama sebelum mendengarkan kata-katanya, yaitu kabur, balas Zeva. Lalu bagaimana dengan tiket lotre kita? Tanya Zeva. Aku sudah membeli 2 buah. Kenzo menunjukkan tiket lotre online yang dia beli. Kenapa kau hanya membeli 2? Tanya Zeva. Hanya ini yang tersisa. Baiklah, ayo berharap kita beruntung. Tapi kenapa kau ingin membeli lotre? Bukannya kau sudah punya banyak uang? Tanya Kenzo. Aku memang punya banyak uang, tapi kau kan tidak. Jawaban Zeva membuat Kenzo tersadar kalau hartanya tidak bisa dibandingkan dengan harta milik Zeva. Kau benar. Tiba-tiba Kenzo merasa minder. Berharap aja kita bisa memenangkan hadiah utama. Zeva menepuk bahu Kenzo. Kalau aku memenangkan hadiah utama, aku ingin memberikanmu sesuatu. Ujar Kenzo. Memangnya apa yang ingin kau berikan padaku? Tanya Zeva. Apa yang kau inginkan? Nasi goreng. Apa? Aku sangat ingin makan nasi goreng buatanmu. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Oh, apa kau tidak ingat saat kita berangkat menuju ke dunia cahaya? Kau sudah berjanji pada Maxim akan membuatkannya nasi goreng, ujar Zeva. Aku tidak pernah berjanji, dia hanya memintaku untuk membuatkannya nasi goreng. Tapi dia melupakannya, jawab Kenzo. Baru berkata seperti itu, Kenzo langsung merasakan aura tidak enak di belakangnya. Benar aja, Maxim berdiri di sana dengan kedua mata tajam yang dipenuhi keinginan. Aku benar-benar melupakan hal itu. Kau tidak akan mengingkari perkataanmu kan, Kenzo? Maxim menepuk bahu Kenzo kemudian mencengkramnya dengan kuat. Aku mau nasi goreng. Maxim berbicara dengan nada yang serius. Seakan dia adalah tokoh antagonis dalam sebuah cerita yang sedang mengancam tokoh protagonis. Aku akan membuatkannya nanti malam di rumah Zeva. Jawab Kenzo. Terima kasih banyak, ucap Maxim. Dia langsung memeluk Kenzo dan Zeva dari belakang. Aku mau 3 piring ya, pinta Maxim. Kenapa tidak kau saja yang memasak? Tanya Kenzo. Kau mau dapur Zeva meledak? Maxim menatap Kenzo dengan polos. Tidak. Kalau begitu, aku akan menantikan nasi goreng itu. Maxim tertawa dengan ekspresi yang ceria.